Bapak dan Ibu pernah merasa lutut terasa ngilu saat bangun dari duduk, saat naik tangga, atau waktu mulai berjalan setelah lama diam. Ada juga yang bilang, kalau sudah duduk lama, begitu berdiri kok lutut seperti kaku ya. Sebagian orang menganggap ini hal biasa karena usia. Memang benar, semakin bertambah usia, sendi kita mengalami perubahan. Tapi seringkali bukan usia saja yang berperan. Ada kebiasaan harian yang terlihat sepele, namun bisa ikut membuat lutut terasa makin tidak nyaman. Keluhan lutut seperti ini sangat sering terjadi setelah usia 45 tahun ke atas hingga lansia. Ada yang hanya terasa ringan, ada yang mulai mengganggu aktivitas, dan ada juga yang membuat orang jadi takut bergerak. Padahal ketika takut bergerak, tubuh justru bisa makin kaku, otot melemah, lalu lutut terasa makin berat. Jadi yang kita perlukan bukan sekadar menahan sakit, tapi memahami kebiasaan apa saja yang bisa membantu sendi terasa lebih nyaman. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas, dan aman, supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang saling menemani dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Baik, di video ini kita akan bahas tentang lutut ngilu dan sendi yang terasa kurang nyaman dengan cara yang praktis. Saya akan jelaskan 7 kebiasaan harian yang bisa membantu lutut terasa lebih nyaman, plus apa yang sebaiknya dihindari. Ini informasi dan edukasi umum ya, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan. Dan hasil tiap orang bisa berbeda. Sebelum masuk ke kebiasaannya, kita pahami dulu sedikit. Lutut itu adalah salah satu sendi yang bekerja paling sering dalam hidup kita. Setiap hari lutut dipakai untuk berdiri, berjalan, naik turun, duduk, bangun, bahkan menjaga keseimbangan. Jadi wajar kalau lutut termasuk bagian tubuh yang cukup sering mengeluh. Analoginya begini, Bapak dan Ibu, bayangkan lutut seperti engsel pintu yang dipakai setiap hari. Kalau engsel itu dirawat dengan baik, dibuka dan ditutup dengan cara yang pas, tidak dipaksa, dan sekitarnya kuat menopang, maka pintu akan tetap enak digunakan. Tapi kalau engselnya dipaksa, jarang dirawat, atau bebannya berlebihan, lama-lama pintu menjadi seret, berbunyi, atau terasa berat. Begitu juga lutut. Sendi bukan hanya soal tulang, tapi juga otot, berat badan, cara bergerak, dan kebiasaan sehari-hari. Sekarang saya tambahkan satu cek fakta penting, supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Pertama, nyeri lutut tidak selalu berarti pengapuran berat. Bisa saja karena otot sekitar lutut tegang, terlalu lama diam, berat badan meningkat, atau cara bergerak yang kurang tepat. Kedua, kalau lutut mulai berbunyi, itu juga tidak selalu berarti rusak parah. Yang lebih penting adalah, apakah disertai nyeri, bengkak, rasa tidak stabil, atau mengganggu aktivitas. Jadi tujuan video ini bukan menakut-nakuti, tapi membantu Bapak Ibu memahami kebiasaan yang dapat mendukung sendi terasa lebih nyaman, sambil tetap menganjurkan pemeriksaan bila keluhan menetap, makin berat, atau ada tanda bahaya. Baik, sekarang kita masuk ke 7 kebiasaan harian yang bisa membantu lutut lebih nyaman. Saya susun dari kebiasaan ke-7 sampai kebiasaan pertama agar mudah diikuti. Kebiasaan ke-7 adalah tidak terlalu lama diam dalam satu posisi. Ini sering sekali terjadi. Misalnya duduk lama menonton TV, duduk saat perjalanan, atau duduk terlalu lama di kursi tanpa berdiri sama sekali. Ketika lutut lama diam, sendi dan jaringan di sekitarnya bisa terasa lebih kaku. Begitu berdiri, rasanya seperti berat,
seret, atau ngilu. Yang bisa dicoba sederhana saja. Kalau duduk lama, usahakan sesekali berdiri pelan, luruskan kaki, atau jalan beberapa langkah. Tidak perlu lama. Bahkan 1-2 menit pun sering membantu. Untuk Bapak Ibu yang sering menonton TV, bisa sambil diingatkan untuk berdiri saat iklan atau tiap pergantian acara. Kebiasaan keenam adalah gerak terlalu mendadak atau terlalu memaksa setelah lama diam. Misalnya habis duduk lama lalu langsung berdiri cepat, langsung naik tangga cepat, atau langsung jongkok. Sendi lutut sering lebih nyaman kalau diberi waktu transisi. Coba saat mau berdiri, geser dulu posisi ke ujung kursi, tumpukan beban pelan pada kaki, baru berdiri perlahan. Kalau mau mulai jalan, ambil beberapa langkah kecil dulu. Hal sederhana seperti ini membantu sendi bangun lebih pelan dan sering terasa lebih aman. Kebiasaan kelima adalah jarang melatih otot paha dan otot sekitar lutut. Ini penting sekali, karena lutut tidak bekerja sendirian. Otot paha depan, paha belakang, betis, dan pinggul ikut membantu menopang dan menstabilkan lutut. Kalau otot-otot ini lemah, beban ke lutut bisa terasa lebih besar. Bukan berarti harus ke gym atau angkat beban berat. Latihan sederhana pun bisa membantu. Misalnya duduk di kursi lalu meluruskan kaki perlahan, berdiri dari kursi dengan kontrol, atau jalan santai rutin. Untuk lansia, latihan bisa dilakukan dengan pegangan kursi dan pengawasan bila perlu. Yang penting rutin, tidak memaksakan diri, dan gerakannya aman. Kebiasaan keempat adalah berat badan yang naik, tapi tidak disadari pengaruhnya ke lutut. Saya sampaikan ini dengan hati-hati ya, bukan untuk menyalahkan, tapi memang lutut menahan beban tubuh kita setiap hari. Ketika berat badan bertambah, lutut juga menanggung beban lebih besar. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat lutut lebih mudah terasa tidak nyaman. Karena itu, pola makan yang lebih seimbang sering membantu bukan hanya untuk gula darah atau kolesterol, tapi juga untuk sendi. Tidak harus diet ketat. Mulai saja dari porsi yang lebih wajar. Kurangi gorengan dan minuman manis terlalu sering, dan lebih sering makan makanan rumahan yang sederhana. Perubahan kecil tapi konsisten sering lebih berhasil. Kebiasaan ketiga adalah memakai cara gerak yang kurang ramah untuk lutut. Misalnya sering jongkok terlalu lama, duduk di lantai lalu berdiri mendadak, atau mengangkat beban sambil posisi lutut kurang stabil. Tidak semua orang harus menghindari semua gerakan itu. Tapi kalau lutut sudah sering ngilu, sebaiknya lebih hati-hati. Coba cari cara gerak yang lebih nyaman. Misalnya gunakan kursi saat perlu duduk lama, pakai pegangan saat naik turun tangga, atau hindari posisi yang membuat lutut menekuk terlalu lama jika memang terasa sakit. Ini bukan berarti manja, tapi justru cara cerdas untuk menjaga sendi. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu. Lalu bagian mana yang paling sering terasa tidak nyaman? Lutut kanan, lutut kiri, atau keduanya? Saya senang membaca komentar Bapak Ibu. Kadang dari sana banyak yang merasa, ternyata saya tidak sendirian. Kebiasaan kedua adalah mengabaikan sepatu atau alas kaki yang tidak nyaman. Ini sering luput, padahal alas kaki ikut memengaruhi cara kita berjalan. Kalau sandal terlalu tipis, licin, terlalu keras, atau sepatu tidak menopang dengan baik, lutut bisa ikut terasa lebih terbebani pada sebagian orang. Kalau Bapak Ibu sering berjalan di rumah atau di luar, pilih alas kaki yang lebih stabil dan nyaman. Tidak harus mahal, yang penting tidak licin, solnya cukup baik, dan terasa nyaman saat dipakai jalan. Untuk lansia, faktor keamanan juga sangat penting agar tidak mudah terpeleset. Dan sekarang kebiasaan pertama yang paling penting adalah tetap bergerak, tapi dengan cara yang aman dan teratur. Banyak orang ketika lutut ngilu justru memilih diam total.
Padahal diam total terlalu lama sering membuat sendi makin kaku dan otot makin lemah. Sebaliknya, terlalu memaksa juga bisa membuat sendi tambah sensitif. Jadi kuncinya adalah gerak yang pas. Gerak yang pas itu seperti jalan santai, peregangan ringan, latihan sederhana untuk otot paha, atau aktivitas rumah yang aman. Yang penting tidak terlalu berat, tidak terlalu mendadak, dan tidak dipaksakan saat nyeri sedang kuat. Jadi bukan diam saja, dan bukan hajar terus, tapi gerak yang bijak dan konsisten. Bapak dan Ibu, sampai sini kita sudah membahas 7 kebiasaan harian yang bisa membantu sendi lutut lebih nyaman. Saya rangkum cepat ya. Jangan terlalu lama diam, berdiri lebih pelan, latih otot sekitar lutut, jaga berat badan lebih seimbang, perbaiki cara bergerak, pilih alas kaki yang nyaman, dan tetap bergerak dengan aman. Sekarang pertanyaannya, langkah praktis apa yang realistis? Karena seringkali masalahnya bukan tidak tahu, tapi bingung mulai dari mana. Langkah pertama, pilih satu kebiasaan yang paling mudah. Misalnya mulai dari berdiri dan berjalan pelan setelah lama duduk. Atau mulai dari jalan santai 10 menit setiap pagi atau sore. Tidak perlu langsung banyak, yang penting rutin. Langkah kedua, coba perhatikan pola lutut Bapak Ibu. Kapan paling sering terasa ngilu? Setelah bangun tidur, setelah duduk lama, saat naik tangga, setelah makan berlebihan dan badan terasa berat. Catatan kecil seperti ini membantu kita mengenali pemicu dan kebiasaan yang perlu dibenahi. Langkah ketiga, buat lingkungan rumah lebih ramah untuk lutut. Misalnya kursi yang tingginya nyaman, pegangan di area tertentu bila perlu, sandal yang tidak licin, dan mengurangi kebiasaan jongkok terlalu lama kalau memang lutut sudah sensitif. Kadang perubahan kecil di rumah justru sangat membantu. Langkah keempat, jangan tunggu sampai nyeri parah baru memperhatikan lutut. Banyak orang baru istirahat saat nyerinya sudah hebat, padahal sendi sering lebih nyaman kalau dirawat sejak awal. Jadi saat lutut mulai sering berbisik, sebaiknya kita dengarkan. Sekarang saya tambahkan satu segmen yang sering ditanyakan, mitos dan fakta seputar nyeri lutut. Mitos pertama, kalau lutut sering bunyi, berarti pasti rusak parah. Faktanya, bunyi pada lutut tidak selalu berarti kerusakan berat. Yang perlu diperhatikan adalah apakah bunyi itu disertai nyeri, bengkak, kaku berat, atau rasa seperti mau lepas. Jadi jangan langsung panik hanya karena bunyi. Mitos kedua, kalau lutut sakit, berarti harus total istirahat dan tidak boleh gerak sama sekali. Ini juga tidak selalu benar. Pada banyak kasus, gerak ringan yang aman justru membantu mencegah kaku dan menjaga otot tetap bekerja. Yang biasanya perlu dihindari adalah gerakan yang terlalu berat atau terlalu memaksa. Mitos ketiga, kalau pakai satu ramuan atau satu salep tertentu, lutut pasti beres. Hati-hati dengan klaim seperti ini. Beberapa bahan atau cara mungkin membantu sebagian orang merasa lebih nyaman, tapi tidak ada yang bisa dijamin cocok untuk semua orang. Yang paling penting tetap kebiasaan sehari-hari, latihan yang tepat, dan evaluasi bila perlu. Sekarang saya beri contoh pola satu hari yang lebih ramah untuk lutut. Ini contoh umum ya, bukan aturan wajib. Pagi, bangun pelan, jangan berdiri mendadak. Minum air putih, lalu lakukan gerak ringan 5 menit. Siang, kalau duduk lama, sesekali berdiri dan jalan beberapa langkah. Sore, pilih jalan santai 10-15 menit atau latihan sederhana di kursi. Malam, hindari posisi jongkok terlalu lama dan saat mau berdiri, lakukan perlahan. Kalau Bapak Ibu kelebihan berat badan, pola makan juga bisa ikut dibenahi pelan-pelan. Kurangi makanan tinggi gula dan gorengan terlalu sering. Perbanyak makanan sederhana. Dan fokus ke porsi yang lebih pas.
tidak harus ekstrem. Dan satu lagi yang penting, jangan malu memakai alat bantu bila memang diperlukan. Misalnya pegangan saat naik tangga, tongkat bila diminta tenaga kesehatan, atau duduk di kursi saat aktivitas tertentu. Ini bukan tanda lemah, justru bisa menjadi cara bijak untuk menjaga sendi dan mengurangi risiko jatuh. Bapak dan Ibu, kalau konten seperti ini bermanfaat, silakan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di channel ini, kita fokus informasi dan edukasi kesehatan yang aman dan realistis, khusus untuk usia matang hingga lansia. Dan kalau Bapak Ibu merasa ada keluarga, saudara, atau teman yang juga sering mengeluh lutut ngilu, atau sulit berdiri setelah duduk lama, boleh juga dibagikan video ini. Kadang pengingat sederhana seperti ini bisa membantu orang terdekat kita. Sekarang saya tambahkan bagian penting. Kapan nyeri lutut perlu diperhatikan lebih serius? Kalau lutut bengkak besar, merah, terasa panas, nyerinya sangat hebat, sulit menapak, terasa seperti mengunci, ada demam, atau setelah jatuh lalu tidak bisa dipakai berjalan. Sebaiknya jangan ditunda untuk mencari bantuan tenaga kesehatan. Dan saya juga tekankan, nyeri lutut tidak selalu hanya karena pengapuran. Bisa juga karena cedera, radang, asam urat, masalah pada jaringan sekitar, atau kondisi lain. Karena itu, video ini membantu Bapak Ibu memahami kebiasaan yang bisa mendukung sendi. Tapi evaluasi lebih lanjut tetap perlu kalau keluhan menetap atau makin berat. Perlu saya tegaskan juga, video ini bertujuan sebagai informasi dan edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Hasil tiap orang bisa berbeda. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kronis, konsumsi obat rutin, atau kondisi khusus, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola aktivitas atau mencoba alat bantu tertentu. Bapak dan Ibu, ingat, yang penting bukan langsung sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil hari ini. Kalau lutut akhir-akhir ini lebih sering ngilu, jangan langsung takut bergerak, tapi juga jangan memaksa. Mulai dari kebiasaan yang paling mudah, berdiri pelan, gerak ringan, latihan sederhana, dan jaga beban tubuh pelan-pelan. Perlahan, tapi konsisten. Saya Dr. Arif. Terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan, supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.